Shalom teman-teman, selamat datang di Persekutuan Remaja Gereja Metodis Antioquia Pancur Batu. Saya yakin dan percaya teman-teman sudah mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk bersaat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Saat teduh selesai. Teman-teman sudah siap memuji Tuhan? Jika sudah, mari kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Mari kita memuji Tuhan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan hadirat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami ingin mengucap syukur karena kami masih dapat beribadah padamu meskipun secara online ya Tuhan. Kami sebentar lagi akan memuji dan memuliakan nama-Mu serta mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau jamah hati kami agar kami dapat mendengar firman-Mu dengan baik. Ya Tuhan, ini saja doa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, saat ini kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam nama-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, Melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali, melintasi badai hidup. di bawah kepak sayap-Mu, Kau bawaku
Kita akan mendengar mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Bapa dalam surga, buat anugerah-Mu di mana Engkau memberikan kami kehidupan, kesehatan, kekuatan, demikian dengan waktu dan kesempatan. Kami boleh bersama mengikuti ibadah Persekutuan Remaja Metodis Indonesia Jemaat Antioquia Pancur Batu. Kami telah memuji memuliakan Tuhan, dan saat ini kami mau dengar firman Tuhan diberitakan. Ajarlah kami untuk mengerti dan tolonglah kami untuk melakukan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam bagi kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, yang menyapa kita di pagi hari ini dalam ibadah PRMI Metodis Antioquia Pancur Batu, tertulis di dalam Amsal 9 ayat 8 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita hari ini adalah menghadapi kritik. Menghadapi kritik. Saudara, pada umumnya lebih banyak orang yang suka menerima pujian daripada menerima kritikan. Pada umumnya lebih senang orang dipuji daripada dikritik atau diberi saran atau masukan. Demikian juga halnya dari sisi pemberi pujian atau pemberi kritik. Kebanyakan juga orang sebaliknya lebih suka memberikan kritikan daripada memberikan pujian. Kalau di awal tadi orang menerima itu lebih suka menerima pujian daripada menerima kritikan. Dari sisi yang memberikan, orang lebih suka memberikan kritikan daripada memberikan pujian. Maka saudara yang dikasihi Tuhan, acap kali kita mendengar orang berkata, memang dia sih pintar, tetapi memang sih dia itu baik, tetapi memang dia orangnya berpendidikan tinggi, tetapi tidak punya pergaulan. Atau tetapi dia cantik tetapi tidak memiliki nilai akademik yang baik. Selalu saja ada kata tetapi ketika seseorang memberikan pujian. Ini menunjukkan saudara-saudara pada intinya bahwasanya ada banyak orang memberikan pujian tapi tidak dengan setulus hati. Selalu menyendengkan pujian dengan kritikan, dengan saran, atau dengan berbagai-bagai masukan. Sehingga saudara-saudara, orang kadang kalau sudah dipuji, begitu senangnya. Tapi ketika ada kata tetapi, mulai muncul ketidaksukaan, ketidakenakan. Belajar hari ini, kalau menghadapi pujian mungkin lebih mudah, lebih senang perasaan kita. Tapi bagaimana dalam menghadapi kritikan? Bagaimana dalam menghadapi saran masukan? Orang yang tidak sepaham, sependapat, sejalan dengan apa yang kita sampaikan.
Saudara, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi kritikan tersebut? Dari teks firman Tuhan yang sudah kita baca, janganlah mengecam seorang pencemooh supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana sikap dalam menghadapi kritikan? Sikap dalam menghadapi kritikan yang pertama, ketika kita diperhadapkan dengan kritikan, jangan marah, melainkan kasihilah. Jangan marah, jangan benci, tapi kasihi. Terlebih dia yang memberi saran, masukan, kritikan kepada kita. Menghadapi kritik merupakan kesempatan bagi kita untuk menerapkan prinsip kasih kepada sesama. Bayangkan, sudah berapa besar energi yang dia keluarkan untuk mempersiapkan kritikan kepadamu, kepadaku, kepada kita semua. Berapa banyak waktu yang sudah dia luangkan, berapa banyak ia sudah berkorban perasaan, pikiran untuk menetapkan poin-poin saran, kritik, masukan kepada kita. Lepas dari apapun motivasi dan tujuannya dalam memberikan kritik kepada kita, sekali-kali jangan membenci, jangan marah, melainkan kasihilah. Dalam hal ini, kritik yang kita hadapi jangan sekali-kali membawa kita jatuh ke dalam dosa, dalam bentuk kebencian dan luapan emosi amarah kepada mereka yang memberikan kritik kepada kita. Maka hadapilah kritik dengan tetap tenang, dengan tetap mengasihi, dengan tetap tersenyum. Kenapa? Karena kita tidak tahu, bisa saja Tuhan memakai orang yang mengkritik kita menjadi cara Tuhan mengingatkan kita, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menopang kita. Bisa saja itu menjadi cara Tuhan. Kritik tidak selamanya menjatuhkan, menghancurkan, sekalipun ada kritik yang tidak membangun. Maka jangan sekali-kali marah, benci, tapi kasihi orang yang memberikan kritik kepada kita. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, tidak semua orang mungkin sepaham dengan kita. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, tidak semua orang seperti cara pandang kita. Tidak semua orang. Cara pandang orang berbeda-beda. Pemahaman, konsep, pengertian, pemahaman orang itu berbeda-beda. Oleh sebab itu, saudara-saudara, sekali-kali jangan pernah paksakan orang harus seperti yang aku mau, harus seperti yang kita mau. Biarkan dia menjadi dirinya sendiri. Dengan tetap dalam perbedaan yang ada, bangunlah senantiasa komunikasi yang baik, relasi yang baik antara satu dengan yang lain, dengan tetap mengasihi. Jadi saudara-saudara, menghadapi kritik tidak harus marah, jangan sampai membenci, tapi tetaplah mengasihi. Karena kritik jangan sekali-kali membuat kita berdosa kepada Tuhan. Poin yang kedua, jika kritik itu membangun, maka terimalah dan benahi diri. Namun jika kritik itu merusak dan tidak berdasar, maka abaikanlah. Dalam hal ini ada banyak orang asal bicara, asal mengkritik tanpa memiliki dasar dan tujuan motivasi yang jelas, yang sifatnya tidak membangun, yang sifatnya merusak, menjatuhkan, bahkan mempermalukan. Ada saja model-model orang dalam memberi kritik dengan tujuan motivasi yang seperti itu. Namun dalam teks ini diingatkan kepada kita, jangan berlama-lama. Jangan berlama-lama dengan kritikan-kritikan, saran-saran yang tidak membangun dan tidak berdasar, yang sifatnya merusak, menghancurkan.
Jikalau kita diperhadapkan kepada kritik seperti itu, jangan berlama-lama berputar pada kritik itu, melainkan abaikanlah. Sebab itu tidak membangun, tidak berguna, dan hanya membuat kita rusak secara hati dan pikiran. Tapi dengan tetap kasihi dia yang mengkritik. Karena prinsip dasarnya, jangan sekali-kali kita berdosa karena kritikan yang kita terima. Jangan sekali-kali kita bersalah di hadapan Tuhan karena meresponi kritikan yang kita terima. Saudara, namun ketika kritik yang tidak membangun itu datang, sikap yang tepat adalah mengabaikan kritikannya dan mengasihi orang yang memberikan kritiknya. Ada banyak hal yang harus kita abaikan, kita tidak ambil pusing dalam berbagai-bagai kritikan yang ada. Cenderung orang asal bicara. Ada banyak orang memberi kritik tapi tidak punya dasar, nggak punya bahan. Tapi tidak selamanya begitu. Maka demikian juga sebaliknya, ketika kritik itu membangun, maka terimalah dan jadikanlah itu salah satu dasar membenahi diri dan bersyukurlah. Kenapa? Kenapa kritik yang membangun itu terimalah? Jadikan itu dasar membenahi diri dan bersyukurlah, karena bisa saja itu cara Tuhan mengingatkan, menegur, mengoreksi, mengevaluasi diri kita dalam mengambil kebijakan, dalam mengambil keputusan, dalam hal pribadi, karakter, perilaku sehari-hari. Bisa saja itu menjadi cara Tuhan untuk mengingatkan, untuk menegur, untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sering sekali dalam kehidupan kita sudah kerjakan dengan baik, tapi masih ada saja yang kurang. Pengalaman dalam menulis skripsi dan juga tesis. Biasanya penulis skripsi dan tesis itu sudah mengoreksi skripsinya, tesisnya dengan baik. Namun ketika dia minta tolong ke teman supaya dikoreksi, diedit, dicek lagi, apakah masih ada kata yang lebih, huruf yang kurang, ternyata si penulis sudah periksa dengan telaten, tapi ketika dikoreksi, diperiksa teman, ada saja kata yang kurang, ada saja huruf yang kurang atau huruf yang lebih, atau salah ketik, ada saja. Demikian skripsi tesis yang diserahkan kepada dosen pembimbing, ada saja coretan, catatan untuk diperbaiki. Ini artinya apa? Demikian dalam kehidupan sehari-hari. Bisa saja seperti hal menulis skripsi dan tesis, ada saja yang tidak kita lihat, tapi dilihat oleh orang lain. Ada saja yang tidak kita pahami, tapi dimengerti oleh orang lain. Demikian dalam kehidupan kita. Mungkin kita sudah melihat, memandang keputusan kebijakan yang kita ambil, perilaku yang kita tunjukkan, sudah benar dan tepat adanya dari sisi cara pandang kita. Tapi ketika orang melihat dari luar diri kita, ada saja kelemahan, kekurangan di dalam mengambil keputusan, kebijakan, sikap yang kita lakukan. Ada saja kelemahan-kelemahan, dan itu tidak terlihat mungkin dari sisi dalam diri kita, dan itu terlihat dari orang yang ada di luar diri kita. Maka jangan nanti kritik. Karena kritik yang membangun itu memperlengkapi. Kritik yang membangun itu menyempurnakan. Kritik yang membangun itu membuat kita semakin mengerti, bijak, berpengetahuan. Maka saudara, kalau kritik itu membangun, terimalah. Karena bisa saja dari diri kita nggak mengerti, kita nggak pahami, kita nggak bisa melihat jelas, tapi ketika orang lihat dari luar, terlihat jelas. Poin ketiga. Poin ketiga, bagaimana kita menyikapi, menghadapi kritik. Kritik yang sehat akan membangun kita untuk semakin bertambah bijak, bertambah pengetahuan, dan bertambah dewasa. Kritik yang sehat membangun kita semakin hari semakin bertambah bijak. Amsal 9 ayat 9, berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Saudara-saudara, karena kritik yang sehat itu membangun,
membuat kita semakin bertambah bijak, bertambah pengetahuan. Karena itu dengarlah setiap kritik dengan baik, karena kritik itu akan membuat kita semakin bijak, semakin berpengetahuan. Dengarlah setiap kritik dengan baik. Dengarlah setiap saran dan masukan dengan baik. Jangan orang belum memberi kritik, kita sudah menolak. Jangan orang belum memberi masukan, kita sudah mengabaikan. Dengarlah dengan baik. Karena pada dasarnya, bisa saja Tuhan berbicara lewat dia. Pada dasarnya, bisa saja yang dia katakan itu tidak terlihat dari sisi kita, tapi terlihat dari sisi luar diri kita. Oleh sebab itu, sikapilah setiap kritik dengan baik, dengan bijak. Karena kritik yang sehat itu membangun, membuat kita semakin bertambah bijak, bertambah pengetahuan, dan bertambah dewasa dalam karakter, dalam iman, dalam kerohanian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian kita dalam pagi hari ini. Mungkin kalau disuruh kita lebih mudah mana? Menyatakan 5 kelemahan kekurangan teman, atau menyatakan 5 kelebihan teman? Lebih mudah mana? Menyatakan kelebihan kawan, menyebutkan kelebihan-kelebihan dari teman kita, atau menyebutkan kekurangan-kekurangannya? Kecenderungan banyak orang lebih mudah menemukan kelemahan kekurangan daripada menemukan kelebihan dan kelebihan. Kiranya Tuhan memperlengkapi kita dengan firman ini dalam menghadapi kritik demi kritik. Di masa remaja sekarang, belajarlah menjadi pengkritik-pengkritik yang sehat. Dan belajarlah menerima kritikan-kritikan yang sehat dengan bijak, dengan tetap mengasihi, dengan tetap menghargai, menghormati dia yang memberi kritik. Amsal 27 ayat 17 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Salah satu cara menajamkan sesama kita adalah saling memberi saran, masukan, kritikan yang sehat dan membangun. Karena kritikan yang sehat akan mempertajam, akan memperlengkapi orang-orang di sekitar kita. Mari kita sigap dan siap dengan sikap sebagai anak Tuhan, menerima saran, masukan, kritikan yang sehat dari orang-orang di sekitar kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih buat firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati dan pikiran hamba-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk dapat mengerti firman ini dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mengakhiri persekutuan PRMI pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus kiranya memberkati, menyertai kehidupanmu sekalian mulai pagi ini, esok hingga Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Amin.